Om Swastiastu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dalam video ini saya mencoba untuk berbagi informasi atau tutorial bagaimana caranya membuat SKP yang datanya diambil dari laman sikipo.baliprof.go.id. Jadi silahkan Bapak Ibu masuk ke dalam laman sikipo.baliprof.go.id, lalu masuk ke dalam akunnya seperti ini, klik pada masuk sistem. Oke, kalau sudah masuk laman seperti ini, silahkan pada sebelah kiri Bapak masuk ke dalam menu SKP aktif. Nah, kalau sudah muncul menu SKP aktif di sini, silahkan Bapak Ibu scroll ke atas, lalu pada bagian ekspor ke Excel ini Bapak klik dulu, lalu tentukan penyimpanannya. Oke, di sini sudah ada folder penyimpanan, jadi Bapak Ibu buatkan folder tersendiri untuk sikipo-nya atau SKP-nya supaya nanti pada saat kita mencari data lebih gampang membukanya. Usahakan data tersebut disimpan di desktop, lalu ke bagian folder sikipo ini ya. Nah, kalau sudah, klik open dulu, terus ganti nama SKP ini, nama filenya menjadi SKP aktif ya, nama filenya SKP aktif, lalu tekan save. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu masuk ke menu capaian tugas SKP ya. Pada bagian capaian tugas SKP ini juga sama, silahkan scroll ke bawah, lalu klik pada bagian cetak penilaian SKP. Nah, pada bagian ini file yang akan Bapak Ibu unduh ini masih berupa PDF, tidak berupa Excel seperti yang SKP aktif tadi. Jadi harus kita convert dulu ke dalam Microsoft Excel. Jadi kita unduh dulu, klik unduh, lalu masuk ke desktop, lalu ini ya desktop, lalu masuk ke SKP 2021 tadi, open. Nah, di sini capaiannya ya, capaian langsung di save. Ya, nanti kita ubah bagaimana cara mengubah ke Excel, nanti kita pelajari. Lalu berikutnya ini kita tutup aja. Bapak Ibu masuk kembali ke rekap perilaku 360. Nah, pada bagian ini tidak ada tombol untuk mendownload ya, tidak ada tombol download. Jadi jalan satu-satunya adalah dengan cara mengcopy ini bagian ini. Nah, seperti ini, di blok ya, dari sini di blok sampai akhir. Nah, seperti ini. Lalu Ctrl C itu untuk mengcopy, atau bisa juga klik kanan salin. Nah, setelah klik kanan salin, Ibu Bapak buka ini tadi folder SKP 2021 tadi, lalu klik pada bagian SKP aktif yang tadi kita buat namanya. Oke, ini tadi isi dari SKP aktifnya yang kita download tadi pertama. Lalu kita buat di sini sheet baru ini ya. Nah, sheet baru ini kita rename, klik kanan rename, nanti menjadi perilaku 360. Oke, kalau sudah, Ibu Bapak klik pada sel A1 di sini, lalu klik paste. Nah, seperti ini muncul ya. Oke, nah ini kita bagi tampilannya. Ini di blok dari sini A sampai dengan M ini, A1 sampai dengan M1. Lalu kita pilih pada bisa make and center, bisa juga merge across ya, saya pakai make across. Lalu jadikan dia rata tengah, kita kecilkan ini ya, arahkan ke sini, kita kecilkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita bold. Berikutnya ini bagian ini. Nah, ini ada sel 3, ini baris ketiga ini kan tidak diperlukan ya, mubazir. Jadi kita hapus saja. Bapak Ibu klik pada ini, pada angka 3 ini klik, sehingga nanti muncul garis ini terblok ya. Lalu klik pada menu delete, delete sheet row seperti ini.
Berikutnya pada bagian kolom A, ini kolom A namanya. Kolom A itu dilebarkan seperti ini. Dilebarkan seperti ini. Terus pada baris ketiga ini kita kecilkan aja. Atau biar seragam semua ukuran tinggi barisnya, kita blok aja. Ini kita blok aja. Lalu masuk ke menu format, lalu masuk ke row height, jadikan dia 20 ya, angkanya menjadi 20 ini. Klik OK. Nah, terus di blok lagi semua, kita isi bordernya ya. Bordernya jadikan dia all border ya. Terus ini baris keduanya, karena dia tadi setelah kita ganti all border dia mengecil ukuran barisnya, jadi kita lebarkan lagi. Lalu kita blok ini bagian ini, klik terus tick offset border, ini untuk menebalkan pinggiran sel yang kita blok. Nah, terus ini juga sama, di blok semua, klik pada bagian tick offset border. Selesai. Jadi nanti ini kita tinggal copy saja nanti. Oke, berikutnya adalah kita buka capaian tadi yang masih berbentuk PDF ini. Nah, ini kan masih berbentuk PDF ya. Nah, ini masih berbentuk PDF. Bagaimana caranya untuk mengubah ke dalam bentuk Excel? Caranya adalah, ini kita tutup dulu, Ibu buka kembali Google Chrome-nya, lalu ini di sini buka convert PDF to Excel. Nanti ada beberapa pilihan. Saya pakai yang ini, www I love PDF ini ya. Jadi ibu bapak silahkan klik di sini convert PDF to Excel ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Silahkan klik pada select PDF file, lalu masuk ke file di mana tempat capaian itu berada. Jadi di desktop, kalau di sini ya desktop, lalu masuk ke Sikipu 2021, open. Ini dia capaian, open lagi. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah ini muncul seperti ini, silakan klik pada convert to Excel. Nah, kalau sudah muncul seperti ini lagi, silakan diklik pada download Excel. Nah, penyimpanannya usahakan di tempat yang sama ya, desktop, lalu masuk ke Sikipu 2021, open. Di sini capaiannya, capaian, klik save. Oke. Nah, langkah yang pertama mengambil data dari Sikipu sudah selesai. Berarti ibu bapak sudah memiliki 3 file yang nantinya akan di-copy ke dalam SKP Bapak Ibu semua, yaitu di sini ada SKP aktif. Yang ini kan ya PDF, diabaikan saja karena kita sudah convert ke Excel yang ini ya. Jadi file yang pertama itu adalah SKP aktif, ini yang di set 1. Ini kita ubah aja biar gak bingung nanti. Rename di sini SKP aktif. Nah, inilah SKP aktif Bapak Ibu ya. Ini sudah ada data di sini, silahkan dicek nantinya. Nah, ini data lainnya. Oke, terus data yang kedua perilaku 360 seperti ini, nanti kita tinggal copy paste saja nanti. Terus yang ketiga tadi adalah ini capaian ini. Nah, ini dulu aja, ini capaiannya dalam bentuk Excel. Nah, di dalam capaian dalam bentuk Excel ini ada beberapa yang dicoret. Yang dicoret itu artinya kegiatan tersebut belum dilaksanakan, sehingga realisasinya dia 0 ya. Jadi yang realisasinya masih straight, maka di sini akan dicoret teksnya. Nah, inilah nanti yang kita copy ke dalam SKP. Nah, untuk belangko SKP saya sudah sediakan ini ya. Ini diklik belangko SKP. Jadi tadi Bapak Ibu tinggal ngisi saja. Terus kalau muncul seperti ini, klik pada enable editing. Nah,
Nanti Ibu masuk dulu ke sini nih, di bagian pertama dulu SKP. Bapak Ibu lengkapi data nama, NIP, pangkat, golongan ruang atau PMT, jabatan ya. Nah, bagian yang ini secara otomatis akan terisi dari data ini. Sama juga di capaian juga sama, nanti di capaian enggak ya, di 360 nanti kan muncul ya di sini. Ini muncul sendiri otomatis, ini juga muncul otomatis. Oke, kita isi aja. Yang langkah kedua adalah mengisi data dulu ya di belangko SKP-nya. Misalnya di sini namanya I Putu Aditya Rekayasa SPD. Terus NIP-nya 1980 04 03 2003 12 1003. Pangkat golongan ruang penata tingkat 1,3D. Lalu jabatan guru muda. Nah, data yang Ibu ketik di sini di bagian ini, Pak Ibu ketik di sini, nanti akan secara otomatis terisi di sini. Ini terisi, ya kan? Terus di capaian, rasanya nggak ada ya capaiannya. Di ini di 360 Sikepo langsung otomatis terisi dia data-datanya. Lalu pada bagian PPKP juga langsung terisi. Ini dia, ya. Ini juga sama, langsung terisi otomatis. Nah, ini juga sama di penilaian SE Menpa juga sama, sudah terisi otomatis juga. Ini juga sudah terisi otomatis. Jadi untuk data itu tinggal ngisi aja. Langkah berikutnya adalah mengcopy data yang ada di Sikepo yang kita download tadi ke dalam ini belangko SKP ini. Oke Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Pertama-tama silahkan Bapak Ibu buka belangko SKP yang filenya bisa Ibu Bapak download setelah saya share nanti ya. Di sini ini belangko SKP ini silahkan dibuka. Lalu tampilannya disesuaikan Bapak Ibu ya, di minimize seperti ini, lalu arahkan ke sini. Nah, tujuannya supaya gampang nanti pada saat proses copy paste. Selanjutnya adalah Bapak Ibu pastikan data Bapak Ibu sudah benar di bagian ini, identitas ini. Nah, pada saat mengisi identitas ini usahakan supaya data Bapak Ibu itu sudah cocok dengan yang ada di sini. Otomatis tidak muncul kalau Bapak sudah mengisi data ini. Dicek juga di bagian 360 Sikepo apakah sudah benar. Lalu di bagian PPKP ini dan ini juga sudah benar. Lalu pada bagian penilaian SE Menpan itu juga sudah benar datanya. Jika sudah benar, kita lanjutkan kembali ke sheet SKP ya. Lalu Bapak Ibu buka SKP aktifnya ini yang kita download dari laman Sikepo. Kita buka. Nah, kita atur lagi tampilannya. Nah, kalau belangko SKP-nya kita letakkan di sebelah kiri, sedangkan SKP aktifnya kita letakkan di sebelah kanan. Kita buka SKP aktif ini. Kita sesuaikan dulu supaya lebih gampang. Oke, seperti ini ya. Nah, langkah berikutnya adalah mengcopy ini data pada kolom kegiatan tugas jabatan di SKP aktif ke dalam kolom kegiatan tugas jabatan pada file belangko SKP. Caranya tinggal di-browse saja, lalu klik pada copy, lalu arahkan ke sini, dipindahkan ke sini, lalu klik pada paste. Nah, seandainya di sini kan saya kegiatannya ada 10 kegiatan. Jika Bapak Ibu kegiatannya lebih dari 10, silahkan ditambahkan sendiri di sini ya Ibu Bapak ya. Ini tambahkan sendiri, menambahkan baris baru lagi. Caranya yaitu klik pada bagian insert ini ya, menu home, insert, terus sheet row ya, sebanyak yang Bapak Ibu butuhkan. Oke. Kalau sudah, silahkan kembali ke SKP aktif ini di sini ya. Ini pada bagian angka-angka di kolom angka ini kita blok lagi seperti tadi.
terus kita klik pada copy, taruh di kolom angka pada belangko SKP, lalu klik paste seperti ini. Nah, secara otomatis nanti ini akan muncul jumlah angka kreditnya 27,415, dan ini angka ini harus sama persis seperti yang ada di sini. Nah, kalau seandainya angka ini tidak muncul sebagai akibat dari penambahan baris tadi, Ibu Bapak bisa menggunakan rumus sum ya. Jadi rumus seperti ini, sama dengan sum kurung buka blok ini angka ini, lalu kurung tutup enter ya, seperti itu caranya kalau seandainya tidak muncul secara otomatis. Oke, kita lanjutkan kembali mengcopy pada bagian kolom kuantitas output. Nah, ini ada perbedaan di mana di belangko SKP ini antara kolom kuantitas dan output ini terpisah ya, terpisah, sedangkan di bagian ini di SKP aktif dia menjadi satu. Nah, supaya tidak bingung, kita copy aja Bapak Ibu ya, di copy, terus ini ya, klik tombol copy-nya, arahkan ke kolom output, jangan ke kolom kuantitas. Output, lalu klik pada paste. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, seperti ini. Nah, supaya tidak mengganggu ke kolom kuantitas ya, ini jangan diklik bebas dulu, masih dalam posisi blok ya. Kita ubah perataan teksnya menjadi like left atau rata kiri, sehingga bagian kolom kuantitas ini tidak tertutupi. Kalau sudah, kita ketik manual angka-angka yang ada di depan ini ya, angka-angka ini, angka-angka kuantitas ini manual saja ya. Ini ketik 1, 1, 1, 1 dan seterusnya seperti ini. Oke, kalau sudah, kita juga tinggal hapus secara manual juga Bapak Ibu ya. Ini dihapus, klik di sini, hapus, klik bagian ini, klik di formula bar, hapus, dan seterusnya. Ibu Bapak bisa perhatikan caranya. Oke, jika sudah terhapus semua, pada saat proses copy paste, jika seandainya ada ini seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kan saya sudah otomatis muncul, dia langsung kalimatnya akan turun ke bawah, jadi tidak tertutup. Seandainya tampilannya seperti ini, nah seperti ini misalnya, nah, baris keduanya tidak muncul, nah ini tertutup seperti ini. Bapak Ibu tinggal lebarkan ukuran tinggi barisnya dengan cara arahkan kursornya ke angka ini seperti ini, klik tahan, tarik ke bawah seperti itu. Nah, seperti itu nanti ya, disesuaikan. Oke, ini juga ini posisinya ada di atas, sedangkan yang lainnya ada di tengah-tengah. Jadi supaya rapi, kita blok aja seperti ini. Jadi kan dia ini yang ini ya, model middle light ya, di bagian atas. Nah, seperti ini, sehingga dia tampak seperti melayang. Oke. Nah, sekarang lanjutkan ke bagian akhir dari sheet SKP ini, yaitu biaya. Nah, untuk biaya kan di file SKP aktif itu berisi tanda strip ya, Bapak ya. Jadi kita isi di sini juga tanda stripnya dengan cara ketik min, nah seperti ini, min, enter. Ingat, saya ulang lagi sekali, ketik min, enter. Jangan memindahkan kursor itu dengan menggunakan mouse, karena jika kita memindahkan kursor menggunakan mouse seperti ini, misalnya kita gerakkan mouse ke sini ke bawah, maka dia akan dibaca sebagai rumus ya. Jadi sekali lagi ketik min, lalu tekan enter seperti itu. Kalau sudah, kembali diklik bagian min ini, lalu copy ke bawah dengan cara ini kursor yang berwarna putih ini kita arahkan ke bagian kotak kecil ini ya, di pojok kanan bawah, klik. Nah, seperti ini, sehingga dia yang tadinya putih menjadi hitam. Kita klik tahan, tarik ke bawah seperti ini. Oke, untuk sheet SKP sudah selesai ya. Bapak Ibu tinggal klik tombol shift atau tombol simpanan.
Nah, berikutnya kita lanjutkan dulu ke bagian 360 si kepo ya, di sini. Nah, untuk capaiannya mungkin bisa belakangan karena ini membutuhkan perhatian yang ekstra di sini dalam mengcopy datanya. Jadi kita kerjakan yang gampang-gampang dulu, yaitu yang 360 si kepo ini. Nah, silahkan buka sheet perilaku 360. Ini maaf, saya salah rename. Nanti ibu bapak bisa merename nama sheet ini menjadi perilaku 360 saja ya. Ini kita klik di sini. Nah, ini rekap nilai perilaku bulanan bapak ibu. Nah, silahkan bapak ibu copy dari sini ya, dari orientasi pelayanan dari bulan Januari, di blok aja semuanya, di blok semuanya seperti ini ya, sampai dengan kepemimpinan. Untuk rata-ratanya nggak usah di copy ya. Jadi Ctrl C seperti itu, atau copy biasa ya, atau ini menu copy, klik pada bagian Januari juga sama, kolom Januari, lalu tekan paste. Nah, secara otomatis ini akan terisi kolom rata-ratanya otomatis ya, karena dia menggunakan rumus. Nah, silakan bapak ibu cocokkan dengan yang ada di sini, apakah sudah sama. Kalau sudah sama, nanti kita bisa lanjut ke langkah berikutnya ya. Ini juga sudah terisi ya, otomatis sudah terisi totalnya. Oke, langkah berikutnya kita masuk ke PPKP dulu. PPKP kita cek dulu. Oke, nah ini sudah muncul ya, cuma di sini bagian sasaran kinerja pegawai belum muncul karena kita belum buat capaiannya. Nah, oke, terus bagian penilaian SMMPAN ini juga, ini yang perilaku kerja pegawai sudah, tapi di sasaran kinerja pegawainya belum karena kita belum isi capaiannya. Nah, kalau sudah terisi bagian itu, kita kembali ke capaian sekarang, masuk ke capaian. Nah, ya, nah ini kita tutup SKP aktif, kita tutup. Karena sudah selesai, kita masuk ke capaian ini, file capaian ini kita buka kembali. Nah, kita sesuaikan lagi kayak tadi supaya gampang dalam proses copy paste. Oke, saya jelaskan sedikit ya ibu bapak ya. Di sini pada sasaran kinerja pegawai ada beberapa kegiatan tugas yang tercoret seperti ini. Itu artinya kegiatan bapak ibu belum terlaksana, sedangkan yang tidak tercoret itu yang sudah terlaksana. Nah, karena belum terlaksana, maka nanti di realisasinya dia akan berubah menjadi tanda min di sini. Sedangkan yang sudah terrealisasi, ini sudah ada datanya seperti ini. Oke, nah sekarang kita copy paste saja nih bapak ibu, nggak usah bingung-bingung, copy paste saja. Nah, ini di copy ke bawah di bagian kegiatan tugas jabatan ini sampai dengan ini mengawas ujian ini. Ini Ctrl C, lalu letakkan di sini, kita paste saja langsung. Nah, seperti ini. Nah, silahkan dicek apabila ada beberapa kalimat yang plan barisnya tidak sesuai dengan isi datanya, jadi nanti bisa dilebarkan lagi ya. Ini karena sudah sesuai, jadi tidak saya lebarkan lagi. Oke, kalau sudah, kita masuk ke kolom AK. Nah, AK ini juga sama, ini di blok aja, Ctrl C atau klik pada menu copy, lalu taruh di AK ini, tekan tombol paste seperti ini. Kita rapikan dengan menggunakan ini ya, tata tengah, nah, seperti ini. Lihat rapi. Oke, kalau sudah ya, ini ada bagian yang tercoret ya. Oke, berikutnya adalah ke kuantitas output. Nah, sama seperti di bagian SKP tadi, ini kuantitas dan outputnya dijadikan satu, sedangkan di sini dijadikan 3 kolom ya kan, satunya untuk yang kuantitasnya, terus yang satunya untuk realisasinya, yang satunya untuk keterangannya ya. Jadi supaya nggak bingung-bingung, kita copy saja ke bawah.
klik tombol copy, lalu arahkan ke sini ya, bagian terakhir ini yang paling lebar ini. Oh sorry, maaf, ini belum copy ya. Nah, ini di plot dulu, terus lalu tekan tombol copy, taruh di sini, lalu tekan tombol paste. Oh iya Bapak Ibu, saya lupa, pada saat sudah mengisi bagian ini ya, bagian ini masih 0 ya, biarkan aja 0 ya, biarkan aja 0, jangan diganti-ganti ya. Jadi nggak muncul, yang ini nggak muncul, biarkan aja 0 ya, karena data ini ngambilnya ke sini bagian ini ya. Karena apa, kalau kita jadikan rumus dengan cara mengambil rumus di sini, nanti yang terceret itu akan ikut dihitung ya. Jadi makanya saya ngambilnya ke sini yang sudah tercapai saja. Oke, jadi jangan dihapus ya Ibu Bapak ya. Nah, langkah berikutnya adalah memilah antara kuantitas, output, dan keterangannya. Yang ini ya. Ini di sini kan ada 1, 0. 1 itu untuk kuantitasnya, 0 itu untuk realisasinya. Ya, jadi saat kegiatannya ada 1 tapi belum ada realisasinya, jadinya dia 0. Ya, di sini 1, di sini 0. Ya, ini juga sama, 1, ini 0. Ini juga, ini bagian ini kuantitas 1 ya, terus sudah terrealisasi 1 jadinya dia. Nanti di sini akan terisi datanya ya. Terus ini 1, 0 karena belum terrealisasi. Terus di sini ada dua kuantitas tapi yang terrealisasi baru 1. Nah, seperti ini. Terus di sini ada 3 kuantitas tapi baru terrealisasi 2 ya. Di sini ada 1 kegiatan dan sudah terrealisasi 1. Ini ada 1 kegiatan tapi belum terrealisasi, dia 0 ya. Terus di sini ada 2 kegiatan dan dua-duanya juga sudah terrealisasi. Di sini ada 1 kegiatan dan sudah juga terrealisasi, seperti ini. Nah, langkah berikutnya ya kita hapus yang ini, yang 1 ini ada di kolom ini. Kita hapus angkanya ini. Nah, jadi diklik saja seperti ini. Klik aja. Nah, di bagian ini formula bar diklik, hapus. Ya, sama juga ini juga sama, klik, hapus. Oke, kalau sudah terhapus, kita perhatikan dulu posisi teksnya Bapak ya. Jadi supaya rapi. Posisinya apakah sudah sama dengan yang di sebelahnya ya. Jadi supaya nggak ada yang melayang, ada yang di atas, ada yang di bawah, seperti itu kita rapikan aja. Kita klik sini, itu double ya nih Bapak ya. Klik depan kata laporan ini, kita tekan tombol backspace. Nah, sini juga sama, klik tekan tombol backspace, klik dan seterusnya. Jadi semua posisinya ada di atas ya. Nanti baru kita atur rata teksnya. Nah, kalau sudah dihapus seperti ini, posisinya ada di atas, kita blok saja. Kita blok, lalu jadikan dia rata tengah. Ini ya. Oke, langkah berikutnya adalah ini ya. Kita masuk ke kualitas mutu. Nah, ini kan kita tinggal copy juga sama kayak tadi, tinggal di copy saja. Copy, tekan nomor kopinya, taruh di kolom kualitas mutu pada blanko SKP, paste ya, kita ubah tengah supaya rapi. Lalu pada bagian waktu, nah ini waktu juga sama kayak tadi, ini dijadikan 1 antara waktu sama realisasinya ya. Oke, Ctrl C, di sini aja taruh di kolom yang paling lebar ya, paste. Nah, kita ubah sekarang. Di sini adalah waktunya 12 bulan. Jangka waktunya ini kan 8 ya Bapak ya. Sedangkan yang kita laporkan hanya 6 bulan saja. Jadi kita ketikkan 6 di sini. Di sini semua 6, 12 6 ya. Nah, kalau sudah kita copy aja. 12 6 ya. Ini juga sama, 12 6 12 6. Oke. Kalau sudah kita ganti ya, kita ganti.
Jadi angka 12,6 ini kita hapus. Nah, ini juga sama. Nah, bulannya jangan dihapus ya. Bulannya jangan hapus, biarkan dia tercoret. Nanti ada bagian bulan yang tercoret, ada yang tidak. Yang tercoret itu artinya belum terrealisasi, yang belum tercoret itu artinya sudah terrealisasi. Jadi hapus saja seperti ini. Ini juga sama, hapus. Ini juga sama, klik, hapus. Nah, ini juga sama, klik, hapus, dan seterusnya ya. Oke, nah, jadi bagian dari target sudah selesai. Biaya sama kayak tadi, tekan tombol min enter, min enter, lalu copy ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, nah ini untuk waktu bulan ini ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di tengah-tengah. Jadi seperti tadi caranya, ya, klik di sini double ya, klik di sini double, terus tekan tombol backspace, klik double, backspace, klik double, usahakan kursornya di depan huruf B, baru kita backspace. Tombol backspace, ini juga sama, backspace, backspace, dan seterusnya. Perhatikan. Oke, kalau sudah, kita atur sekarang posisinya supaya rapi dengan menggunakan ini alignment ini ya, tengah-tengah. Oke, jika sudah, kita masuk ke bagian AK, bagian realisasi ya. Oke, klik di sini. Nah, ini ada bagian AK-nya, kita blok sama kayak tadi, di copy aja. Nah, dari sini ya, kalau jumlah jangan, yang ini jangan di copy ya, Ctrl C atau klik tombol copy, klik pada bagian kolom AK, bagian realisasinya, klik paste. Nah, pada saat ibu bapak klik paste, nanti dia akan muncul otomatis ini angkanya, sama seperti yang ada di ini file SKP aktifnya 40400 ya. Ini sama, dan ini muncul 6 angka, di sini juga muncul angka, makanya bagian ini nanti jangan tolong jangan dihapus ya. Oke, kalau sudah kita rapikan kembali, ini nah, karena posisinya ada di atas. Oke, kita jadikan rata tengah-tengah. Oke, seperti itu dia. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian kuantitas inputnya, kuantitas dan outputnya ini sama juga kayak tadi, di blok aja, copy, lalu arahkan ke sini ya, ke bagian outputnya, lalu klik paste. Nah, ini bagian ini kita isi datanya satu, yang ada ini ya, realisasinya ya, ini satu juga. Kalau ini min aja, min enter, satu enter, terus ini min enter, satu enter, terus ini 2, terus 1, ini min enter, ini 2, 1. Nah, selesai. Oke, nah, kita hapus lagi sekarang yang ini dihapus. Oke, seperti ini backspace, lalu klik tekan tombol delete. Nah, dia langsung otomatis ya. Ini juga sama, kayak di sini backspace delete, dia akan naik. Terus di sini backspace delete. Oke, ini juga sama, klik di sini backspace delete. Ini juga sama, backspace delete. Oke, kalau sudah, kita atur patahan teksnya supaya rapi, jadikan dia tengah-tengah. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke kolom mutunya. Kolom kualitas bukunya kita blok aja, copy, tinggal copy saja, Ctrl C, ini klik di sini ya, di sini, terus paste, copy, paste, lalu ubah tengah-tengah ya, tengah-tengah terusnya. Lalu kita kembali ke waktu, sini waktu. Nah, waktu ini juga sama, kita harus pilih lagi antara angka dengan bulannya. Ctrl C, klik di sini, lihat di bagian kolom yang paling lebar,
space. Nah kita salin sekarang, ini min, enter, min, enter. Nah angka 8 ubah menjadi angka 6 karena 6 bulan penilaian ya. Enter, min, enter, ini 8, ini 6, enter, 6, enter, 6, enter, min, enter, 6, enter, 6, enter. Nah udah selesai. Nah kita hapus sekarang kayak tadi juga sama, ini hapus, backspace, delete. Nah nanti akan naik bulannya. Ini sudah benar, ini backspace, delete. Ini juga sama, di sini backspace, delete. Jadi usahakan taruh kursornya di belakang angka 8 ini, backspace, delete. Nah, ini juga sama, klik backspace, delete, backspace, delete. Nah, lalu kita rapikan, jadikan ada tengah-tengah ini. Lalu pada bagian biaya, nah biaya ini kan min ya, jadi ibu tinggal min, enter ya, ingat ya, enter, jangan diklik pakai mouse, lalu kita copy ke bawah kayak tadi. Ini berikutnya adalah perhitungan ya. Perhitungan ini tinggal copy saja, Ctrl C atau klik copy, lalu pindahkan ke sini, perhitungan, paste, atau tengah juga sama. Oke, seperti ini. Berikutnya ke nilai SKP. Nilai SKP kita blok juga sama, Ctrl C, ya kan? Lalu klik di sini, paste, seperti ini. Nah, oke. Nah, kalau sudah, di sini akan muncul angka di sini 86,67. Ini harus sama dengan yang ada di sini, 86,67 ya, sama. Kalau sudah sama, nah lanjut lagi. Nah, lanjut lagi di bagian ini ya, di bagian tugas tambahan ini kita tambahkan ini kalimat ini, wali kelas ya, wali kelas, isi dengan kelas perwalian Bapak Ibu sebelumnya ya. Sebelumnya saya mengisi kelas 10 AKLD. Oke, di sini kita isi 1. Ini ya di sini. Oke, ini sudah otomatis 1. Oke, nah nilai SKP ini sudah selesai. Ini kita tutup aja dulu. Set. Nah, ini kita lebarkan lagi. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Nah, langkah berikutnya adalah ini ada beberapa border yang tebal tipis ya. Jadi kita perbaiki saja. Jadi caranya perbaiki, blok semuanya seperti ini. Blok semuanya. Lalu pada bagian ini ya, font ini. Nah, klik pada bagian tick offset border seperti ini. Oke, kalau sudah ini, oke, ini aja diblok semua, sampai di sini saja. Nah, di sini terus klik format, ini format cell. Nah, klik pada bagian border, lalu pilih ini ya, ini garis yang ini, stylenya yang ini, klik di sini, ini klik. Nah seperti ini, yang tengah-tengah jangan, ini aja, dua ini aja. Kalau sudah klik OK. Nah, sehingga tampilannya rapi kembali. Nah, kalau sudah selesai silahkan Bapak Ibu cek pada bagian PPKP apakah sudah muncul nilainya yang tadi. Nah ini dia, ini sudah muncul nilainya ya. Jadi nilainya ini langsung sudah muncul juga ya. Terus pada bagian penilaian SMM-PAN juga sudah muncul nilainya. Ini. Oke, sekian tutorial yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika misalnya tutorial ini ada kesalahan. Jadi kalau misal ada kesalahan mungkin bisa ditanyakan ke Ibu Arini ya. Karena video ini saya buat berdasarkan video yang dibuat sebelumnya oleh Bu Arini juga. Ya. Sekian, terima kasih.